yang kami muliakan, yang kami hormati, segenap para habaib, para ulama, para muallim wal muallimah, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kapolda yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Bimas Pol, yang semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing beliau, memberikan kekuatan kepada beliau untuk terus membina masyarakat menjadi masyarakat tamadun. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kutai Barat beserta segenap unsur Forkopimda, Bapak Kapolres, sahabat kami Bapak Iputu, beliau yang menjadi sahibul hajah pada saat ini, Ketua Pengadilan, Kajari, dan segenap unsur Forkopimda yang lainnya, Bapak Wakapolres, juga dari unsur MUI, juga organisasi Islam, tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh Muhammadiyah, dan segenap banom-banomnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian dan beliau khususnya akan menjadi orang-orang yang mampu membimbing umat menjadi ummatan wasata, menjadi umat yang pertengahan, umat yang bijaksana, umat yang bermoral. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Islamic Center, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mungkin sebutkan satu persatu, mohon dimaafkan. Yang saya cintai segenap anggota TNI dan Polri. Di sini juga hadir perwakilan dari Dandim. Mereka semua TNI dan Polri merupakan putra-putri terbaik bangsa. Mereka adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Tidak seperti ada orang yang mengaku berjihad di jalan Allah padahal jihad di jalan Matraman, ngebom. Kalau ini beneran. Jadi kebanggaan saya terbukti. TNI tahun ini adalah tahun ke-12 mereka mencapai pencapaian terbaik di dunia internasional, dunia militer internasional. Mereka juara umum untuk program menembak AAS-AM kalau tidak salah. Maka Indonesia mendapatkan 20 medali emas, bertarung dengan tentara-tentara dari negara-negara maju, bahkan Amerika sendiri. Amerika hanya mencapai level ke-6, cuma mendapatkan 2 medali emas. Tapi TNI, tentara Indonesia, mendapatkan 20 medali emas, 10 medali perak, 10 medali perunggu. Ini pencapaian terbaik. Dan ini bukan tahun pertama, tapi ini tahun ke-12. Saya sambil berdiri, mohon maaf, supaya lebih semangat. Saya bisa loncat-loncat begitu. Ya, saking senangnya saya lalu sambil loncat-loncat ini. Saya juga senang dengan Polri karena Polri menunjukkan ketangguhannya, memiliki Densus 88 dan juga pasukan-pasukan yang lainnya yang mampu memukul mundur teroris-teroris yang ada di Indonesia. Kenapa saya bahagia? Karena beberapa saat yang lalu, belum lama, ada ya oleh Humas Polri sudah menyampaikan konferensi pers bahwa terjadi penangkapan teroris di Karawang. Saya orang Karawang, jadi sangat bahagia karena mungkin saja yang jadi target itu saya. Saya punya guru Maulana Syekh Hisham Al-Qabbani, asli Libanon, pindah kemudian pernah ke Damaskus, Suriah, ya, belajar di sana.
dengan Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani, kemudian juga pindah ke Madinah. Setelah dari Madinah kemudian sekarang tinggal di Amerika. Di Amerika punya rumah, di London, di Inggris punya rumah, di Indonesia juga di Permata Hijau Jakarta punya rumah. Beliau keliling dunia terus berdakwah, mendakwahkan cinta, mendakwahkan kedamaian. Beliau menolak adanya radikalisasi. Beliau berupaya untuk melaksanakan deradikalisasi internasional juga. Maka beliau menjadi target kelompok ISIS. Bukan ISIS, ICIS. Ma ICIS. Tapi yang namanya seorang ulama tidak akan pernah gentar ketika menyampaikan dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang penuh cinta. Yang namanya manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka saya yakin itu pula yang dipegang keyakinannya oleh seluruh anggota TNI dan Polri. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu satu keniscayaan, kematian itu satu kepastian. Kapanpun itu akan terjadi kepada kita. Al-mautu baghtatan, kematian itu mendadak. Yang terpenting bagi kita semua, kita harus teguh dengan satu tujuan. Kita menanam kebaikan, kita bermanfaat untuk orang lain. Khairukum khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka mereka TNI Polri tidak hanya untuk diri sendiri mereka berjuang, tapi bahkan lebih dari itu, mereka berjuang untuk bangsa dan negara ini. Keluarga saya banyak yang anggota TNI, anggota Polri, bahkan embah saya, ayah nenek saya itu pasukan Siliwangi. 23 hari jalan dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Karena apa? Dari pasukan Jawa Timur mengirimkan pakaian wanita, lipstik lembaran, bedak. Ternyata itu merupakan sindiran. Pasukan Jawa Barat katanya tidak ada apa-apanya, diam saja. Embah saya marah. Piraku aing disebut awewe, jadi gitu sih orang Sunda mah. Mas aku disebut perempuan. Ayo kumpulkan. Beliau ulama. Jadi zaman dulu yang jadi TNI, jadi Polri itu adalah ulama. Beliau mengumpulkan santri-santrinya. Kenapa ulama menjadi tentara, menjadi pasukan-pasukan keamanan negara? Karena kalau ulama ikut serta berjuang, maka santri-santrinya juga pasti akan ikut menjadi pembela negara. Maka itulah upaya dari pemerintah pada saat itu. Beliau kemudian kumpulkan para ulama dan santri dari Jawa Barat, Cirebon, ke Mbah Abbas Buntet Pesantren, ke Kiai Haji Abdul Halim. Terus dikumpulkan jalan kaki, gak mau pakai kereta, gak mau pakai kuda, tidak mau pakai kendaraan, jalan kaki 23 hari sampai ke Surabaya. Di sana menghadapi penjajah, menghadapi sekutu, perang di sana. Maka sekutu pun minggat dari Indonesia. Karena siapa? Karena pejuang-pejuang Indonesia. Jadi keluarga kami keluarga pelaku sejarah. Itu yang saya bilang tadi, itu gurunya si Jampang jago Betawi, namanya Tubagus Muhammad Mansur. Tetap beliau ikut menjadi militer pada saat itu, berjuang. Maka jangan ada berita hoax, jangan ada provokasi yang mengatakan Indonesia hukumnya bukan hukum syar'i. Indonesia katanya tidak bersyariah. Saya katakan, jika Indonesia tidak bersyariah, mana mungkin ada resolusi jihad NU Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan wajib, berfatwa wajib bagi seluruh anak-anak bangsa muslim ataupun non muslim untuk mengusir penjajah pada saat itu. Maka semuanya sama. Yang muslim, saudara-saudara kita yang non muslim ikut berjuang semuanya. Maka di Indonesia semuanya putra-putri bangsa, apapun suku, bahasa, agamanya, semua berhak hidup di Indonesia. Setuju? Setuju? Kita harus tahu sejarah. Sebelum agama Islam datang ke Indonesia, di Indonesia sudah ada kerajaan-kerajaan yang bahkan sudah memiliki agama-agama yang kuat. Bahkan saya kalau setiap kali ke Kalimantan, perasaan seneng banget, betah kalau di Kalimantan tuh. Karena apa? Saya merasa berada di tempat sendiri, di tempat kakek moyang saya sendiri. Kenapa saya bilang begitu?
Kita harus tahu sejarah. Kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Negara yang pertama ada di Nusantara, Nuswantara, ada di Kalimantan. Pemerintahan pertama yang ada di Nuswantara itu ada di Kalimantan. Begini, di Yunani, orang Yunani itu mempercayai dewa. Dewanya Zeus menikah dengan Dewi Hera, punya anak Hercules. Nah, orang-orang Islam itu diakui sebagai nabi Syith. Nabi Syith, ya. Nabi Syith itu putra Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, orang-orang Yunani menyebutnya dewa Zeus. Mereka, orang-orang Yunani, meyakini ada sebuah tempat yang dianggap sebagai gambaran atau miniaturnya surga, tapi bukan surga. Di belahan bumi ini ada miniaturnya surga. Ada satu tempat yang bagaikan surgawi, yang kita kenal dengan istilah Atlantis yang terpendam. Mereka mencari dari Yunani, ada yang bernama Bartolomeus. Bartolomeus mencari tempat yang dimaksud, yang dikatakan bagaikan surgawi, yang mataharinya tidak pernah hilang. Pagi bersinar, sore hari kemudian surup, pagi berikutnya setiap hari sama seperti itu, tidak pernah hilang. Karena kalau di wilayah Eropa termasuk Yunani, dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang mataharinya hilang, tidak kebagian sinar matahari. Tapi di dalam keyakinan mereka, Atlantis yang terpendam itu daerahnya tidak pernah kehilangan matahari. Yang orang Yunani juga, mereka banyak yang menyembah dewa matahari. Tapi dalam satu tahun kadang mataharinya 4 bulan tidak ada dewanya di sana. Tapi di Atlantis itu tidak pernah tidak ada, setiap hari selalu ada. Daun-daunan pepohonannya tidak pernah berguguran, maksudnya selalu lebat. Suhunya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Air tak pernah berhenti mengalir. Air mengalir sampai jauh. Itu Indonesia. Kemudian di mana itu? Maka selama 20 tahun lamanya Bartolomeus mencari, dia mengumpulkan manuskrip dan keterangan. Dia kemudian mengerti tempat yang dimaksud itu dinamakan Argil. Tapi dia tidak pernah menemukan Argil tersebut. Selama ekspedisinya, dia dibantu oleh seorang muallim kapal. Muallim kapalnya orang India. Maka ketika Bartolomeus itu meninggal, maka muallim kapal ini pulang ke India. Ternyata diberitahukan tentang ekspedisinya Bartolomeus kepada siapa? Kepada Raja India, seorang raja asal India, ya, Kudungga. Maka dia melakukan perjalanan untuk mencari Atlantis yang terpendam, terdampar di sebuah tempat namanya Maldives, yang kita kenal sekarang menjadi Maladewa. Dia membuat negara di sana, pemerintahan kerajaan yang disebut dengan kerajaan Kalingga. Akan tetapi itu bukan yang dicari selama ini. Tempat tersebut tidak sesuai dengan yang disifatkan menurut keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan. Maka kemudian Kudungga punya anak. Siapa anaknya? Siapa anaknya? Ada yang tahu? Mula Warman. Orang sini masa nggak hafal? Mula Warman kemudian melanjutkan pencarian Atlantis yang terpendam itu. Kemana? Ke
Kemudian ia berputar-putar yang akhirnya terdampar di sebuah tempat di salah satu sudut Sungai Mahakam yang sekarang kita kenal dengan daerah apa? Muara apa? Muara Kaman. Disitulah kemudian Mula Warman membuat kerajaan namanya Kutai Kartanegara. Itu kerajaan pertama di Nuswantara yang membangun sistem kepemimpinan peradaban baru. Dari beliau kemudian punya putra namanya Dewa Warman. Dewa Warman pergi, putranya banyak. Kalau raja biasanya putranya nggak satu, banyak karena istrinya juga banyak. Begitu. Ini nyeritain tentang raja, ya. Salah satu putranya namanya Dewa Warman, dia pergi ke ujung Pulau Jawa membuat kerajaan namanya Salakanagara. Kemudian dia punya anak banyak. Salah satu anaknya namanya Purnawarman. Purnawarman pergi ke pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan namanya apa? Tarumanagara. Kemudian membuat kali yang sangat besar dan panjang namanya Kali Citarum, sampai pula ke wilayah Karawang, sampai tembus ke laut. Itu karya beliau, karya Raja Purnawarman. Beliau punya anak lagi, ya, Linggasanaha, membuat kerajaan Galuh di Ciamis. Punya putra, dan selanjutnya di antaranya putranya Sanjaya punya kerajaan, bikin lagi, pindah suatu tempat, kerajaannya Mataram kuno. Maka berarti antara Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, yang Sunda, yang Jawa, yang kemudian Dayak, kita ini bersaudara. Jadi jangan sampai kita mau dipecah belah, diadu domba, karena kita ini satu turunan. Betul? Jadi jangan sampai ada ego kesukuan. Jangan sampai terjadi perpecahan antar suku. Kita ini sama, satu keluarga besar. Jadi jangan sampai ada saling tuduh menuduh. Jangan sampai saling menunjuk dengan penunjuk ini, tapi tujuannya untuk mengkerdilkan orang lain. Jangan. Kita adalah putra putri terbaik bangsa Indonesia. Jangan hanya karena beda pendapat kita ini bubar bertetangga. Jangan hanya karena beda pendapat kita bubar bahkan bernegara. Karena setiap hari kita sholat 5 waktu tidak bubar walaupun beda pendapatan. Setuju? Setuju? Maka buat saya, yang saya lahir di wilayah Sunda, gede di wilayah Jawa, ngomong Sunda hayu, ngomong Jawa hayu, begitu. Turunan, ya darah dari Arab ada, darah dari sininya juga ada aslinya. Ketika saya ke Kalimantan, merasa saya berada di kampung halaman nenek moyang saya sendiri. Maka alhamdulillah, senang sekali rasanya. Ayo kita jaga persatuan kita. Pada masa sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, beberapa agama sudah ada di Indonesia. Maka kemudian pada saat perumusan Pancasila, tim 9 sempat mengalami kebuntuan karena sila yang pertama pada saat itu kewajiban mengamalkan syariat Islam bagi pemeluknya. Dari tim 9, 8 orang muslim dan mayoritas ulama. Tapi yang satu non muslim, Amaramis. Yang 8 orang tidak egois. Ketika Amaramis merasa keberatan dengan sila yang pertama, maka yang 8 orang yang ulama, 8 orang itu ulama, mereka menerima keberatan ini. Namun mereka bingung.
Akhirnya bagaimana? Datang ke sesepuh di Nusantara ini, datang ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk bertanya, meminta solusi. Bagaimana ini? Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari minta waktu 3 hari untuk beristikharah tentang Pancasila, rumusan Pancasila. Dalam 3 hari tersebut beliau menghatamkan Al-Quran. Kalau kita berapa hari hatam Quran? 3 tahun. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari hanya 3 hari menghatamkan Al-Quran. Setiap hari sholat hajat, rakaat pertama Al-Fatihah, terus baca surah At-Taubah 40 kali. Masya Allah. Al-Fatihah, kemudian baca surah At-Taubah 40 kali. Rakaat keduanya Al-Fatihah, baca Al-Kafirun 40 kali. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah 1 kali, tapi pada saat membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau membacanya sekitar 3.500 kali baru dikhatamkan. Doa di malam terakhir beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memberitahu kepada Syekh Hasyim Asy'ari dalam mimpi bahwasannya sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu sudah cocok, sudah sesuai, terbaik untuk bangsamu saat ini dan yang akan datang. Maka Pancasila merupakan hasil rumusan dari para ulama. Pancasila juga hasil daripada istikharahnya ulama, yang beliau itu hafal Quran, dan bukan cuma hafal Quran, beliau hafal seluruh hadis yang ada pada kitab Ashabus Sunan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Syekh Hasyim Asy'ari hafal isi dari kitab tersebut. Hadis-hadis beliau mencapai muhaddits. Ketika beliau bermimpi, ternyata Rasulullah yang beliau lihat di dalam mimpi dan memberi petunjuk bahwa ketuhanan yang Maha Esa dan sila-sila yang lainnya itu sudah yang terbaik untuk bangsamu saat ini dan untuk yang akan datang. Maka berarti berpancasila adalah bersyariah. Pancasila adalah petunjuk terbaik dan itu bekal terbaik untuk bangsa kita. Pancasila jaya. Jangan sampai kita menyatakan Pancasila hukum taghut, karena Pancasila isinya merupakan nilai-nilai Al-Quran. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. 3. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, wa syawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian dalam segala hal. Kemudian 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah memerintahkan, jika kalian menghukumi suatu kaum atau kalian menegakkan hukum di antara manusia, fahkumu bil adli, maka tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Maka keadilan ini pun merupakan integritas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi mengutip dari kitab-kitab Ashabus Sunan, ada sebuah riwayat yang sahih, anna Quraisyan qad ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyyati allati saraqat. Sesungguhnya orang-orang Quraisy ketika baginda Rasul masih ada di Makkah, ada kasus yang menimpa seorang wanita dari Bani Makhzumiyah yang mencuri. Bani Makhzumiyah adalah bagian daripada suku Quraisy, jadi ada kekerabatan, hubungan keluarga dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi wanita tersebut mencuri, sehingga para sahabat bingung, siapa kira-kira akan melaporkan ini kepada baginda Rasul. Maka kata orang-orang yang lain, siapa lagi kalau bukan sahabat Zaid bin Thabit, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah, maka sahabat Usamah bin Zaid menyampaikan berita ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi ketika Rasul sudah mendapatkan berita ini? Baginda Rasul marah. Kata baginda Rasul, apakah kalian akan menolong seseorang supaya lepas dari hukum-hukum yang telah ditetapkan? Maka tsumma qama, baginda Rasul berdiri, fakhtatoba, dan beliau berpidato di hadapan manusia. Ayuhan nas, hei kalian manusia, inna ahlaka man qablakum, sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum kalian. Karena apa? Idza saraqa fihimus syarif, jika ada orang yang syarif, orang yang mulia, dari keturunan mulia, orang yang dari keturunan pejabat ataupun dari orang yang kaya,
Pokoknya orang yang mulia dari keturunan mulia, jika ada yang mencuri maka tarukuhu, umat terdahulu akan meninggalkan mereka, tidak ditegakkan supremasi hukum. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if, akan tetapi jika kaum marginal, masyarakat biasa yang mencuri, maka aqamu alaihil hadda, mereka kaum-kaum terdahulu akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Maka wa aymunullah, kata baginda Rasul, demi Allah, lau kanat Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sadaqat, andaikan putriku sendiri yang mencuri, andaikan putriku sendiri yang tercinta mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya, aku tegakkan supremasi hukum. Demi Allah, Sayyidah Fatimah adalah wanita suci, wanita salihah, beliau tidak pernah terbesit dalam dadanya untuk mengambil hak orang lain, yang ada justru lebih baik beliau berkorban untuk orang lain. Tapi ini integritas Rasul, ini idealisme Rasul. Orang terdekat sekalipun, orang yang dicintai sekalipun, pokoknya kalau melanggar aturan maka akan ditegakkan hukum. Kita dorong pemerintah dan penegak hukum di Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum. Setuju? Setuju? Tidak ada pandang bulu, semuanya sama. Maka itu terjadi, terbukti pemerintah saat ini sudah berupaya dengan keras untuk melakukan hal itu. Siapapun orangnya, orang dekat sekalipun melanggar aturan, tangkap. Korupsi, tangkap. Seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kita dorong terus supaya penegak hukum lebih baik lagi untuk menegakkan keadilan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Harus disyukuri, jangan sampai dikufuri. Pencapaian bangsa kita harus disyukuri. Infrastruktur ke Kutai Barat sudah lebih baik. Kita berterima kasih kepada beliau-beliau yang memegang amanat besar dari kita rakyat Indonesia. Karena baginda Rasul berkata, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Siapa orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini pun saya berterima kasih kepada Pak Kapolres dan jajarannya yang telah memperkenankan Al-Fakir untuk silaturahim kemari, bertemu dengan keluarga besar Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Pancasila, saya NKRI, harga mati. Siapa kita? Pancasila, NKRI, bukan basa-basi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wih, panas ya. Padahal tadi kedinginan sebelah sana. Ini bukan panas karena ruangan, bukan. Ini panas semangat membara untuk mencintai bangsa dan negara. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita nggak usah mudah terprovokasi, jangan. Dan jangan juga kita memprovokasi. Jangan mudah menebarkan ujaran-ujaran kebencian, berita-berita bohong, karena itu semua nanti akan membuat kita bangkrut. Baginda Rasul pernah berkata demikian, bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflisu? Hei kalian, apakah kalian tahu siapa itu orang yang akan bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasul adalah orang yang tidak punya uang sepeser pun dan tidak punya harta secuil pun, tidak punya. Kemudian baginda Rasul berkata, al-muflisu min ummati yaumal qiyamati. Orang yang akan bangkrut dari kalangan umatku, umat Rasul disebut sebagai umat Rasul, tapi bangkrut nanti pada hari kiamat adalah mayyati yaumal qiyamati bisolatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang pada hari kiamat dia membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, banyak ibadah yang lain dibawa. Akan tetapi dia pun wayati qad syatama hadza. Dia datang pada saat itu selain membawa pahala, justru membawa dosa. Berupa apa? Dia pernah mencaci maki si fulan,
dia mencibir orang lain. Wa qadhafa hadza, dia pernah memfitnah si fulan, memfitnah orang lain. Wa daraba hadza, ia telah memukul orang lain. Alih-alih amar ma'ruf nahi mungkar, tapi bil mungkar. Katanya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mentungin orang lain. Itu namanya bil mungkar. Sedangkan dalam kaidah fikih, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus bil ma'ruf, jangan bil munkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkarnya bil munkar, sama saja ingin memadamkan kardus yang ujungnya terbakar tapi dengan semburan bensin. Ya makin gede, hancur luluh lantak. Betul? Kemudian wa akala mala hadza, dia juga pernah memakan harta orang lain. Dia mengambil hak orang lain, korupsi lah, ataupun melakukan sweeping, hartanya diambil, begal, atau juga terjadi kerusuhan. Pada saat terjadi kerusuhan dulu ini jangan sampai terjadi lagi. Terjadi apa ketika kerusuhan terjadi? Mengambil hak orang lain, perampasan hak orang lain, toko-toko dibongkar, diambilin. Jangan sampai itu terjadi lagi. Cukup kejadian kelam negeri ini tidak terulang kembali. Kita harus songsong masa depan lebih baik lagi. Indonesia harus menjadi negeri yang bermartabat. Setuju? Indonesia harus menjadi negeri yang bermoral. Jangan sampai Indonesia menjadi negerinya kaum-kaum marginal, yang dimaksud kaum-kaum kriminal. Jangan sampai Indonesia menjadi negerinya orang-orang yang tidak bermoral. Kita ingin damai. Ingin damai tidak? Ingin damai tidak? Kita ingin di akhirat nanti selamat apa tidak? Jangan sampai melakukan keburukan tadi. Walaupun kita senang ibadah, kalau tetap melakukan keburukan nanti habis. Yang lebih parah lagi, sholat rajin berjamaah, puasa rajin yang sunnah-sunnahnya juga, zakat sodakoh rajin, tapi wasafaka dama hadza, dia telah menggelontorkan, mengalirkan darah orang lain, membunuh, ngebom, jadi teroris. Maka teroris walaupun bilangnya jihad fisabilillah, maka dia akan habis hasil ibadahnya karena telah membunuh orang lain tanpa hak, sehingga akan diambil fayukhadhu min hasanatihi hadza, akan diambil kebaikan-kebaikannya untuk si fulan yang dicaci maki. Wa min hasanati hadza, diambil kebaikan-kebaikannya untuk si fulan yang telah difitnah, untuk si fulan yang telah dibunuhnya, untuk si fulan yang telah diambil hartanya. Hatta idza faniyat hasanatuhu, sehingga kalau orang ini sudah habis pahala-pahala kebaikannya, faturiha min sayyi'atihim ilaihi, maka keburukan orang lain akan dilemparkan ke dirinya, summa turiha ilan nar, kemudian akan dilemparkan ke dalam neraka. Berarti sia-sia. Sholat rajin, puasa rajin, kemudian zakat, sodakoh juga rajin, tapi karena menzolimi orang lain, habis pahalanya, malah dia dilemparkan ke dalam neraka. Dia menampung dosa orang lain. Tuh, mau seperti itu? Mau seperti itu? Jangan. Oleh karenanya kita harus belajar ilmu akhlak. Karena itulah visi misinya Rasulullah, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bagaimana mungkin sekarang banyak orang yang mengaku membela agama tapi isinya caci maki? Bagaimana mungkin dibenarkan dengan dalih membela agama tapi isinya ternyata mengajarkan saling membenci? Bagaimana mungkin membela agama tapi ternyata menyebarkan berita-berita bohong? Bagaimana mungkin membela agama tapi justru memprovokasi umat supaya bertikai? Sekarang sudah banyak provokasi
opini yang digelontorkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Supaya apa? Yang mereka haus dengan tujuan-tujuan mereka, dengan urusan duniawi, haus kekuasaan atau lain sebagainya, sudah mulai dibuatkan provokasi. Kalau kelompoknya tidak menang, maka akan mengerahkan people power, mengerahkan kekuatan massa, demo atau lain sebagainya. Ini berupa intervensi. Ketika kita berani berkontestasi, kita harus berani, harus siap menang dan siap kalah. Setuju? Setuju? Siapapun, entah itu pilpres, entah itu pileg atau yang lainnya, ya, pemilihan bupati, wakil bupati, lurah, kepala desa, atau apapun, orang yang berkontestasi maka harus siap ketika menang, mampu merangkul yang kalah. Ketika kalah, tidak memakzulkan yang menang. Karena jika tidak diridhoi Allah, tentu tidak akan terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Iman tidak dengan ayat ini? Yakin tidak dengan ayat ini? Ini ketetapan Allah. Jadi siapapun yang menang nanti, entah pilpres, entah pileg, insya Allah itu sudah kehendak Allah. Kita ini cuma ikhtiar. Namun demikian kita harus ikhtiar dengan maksimal dan optimal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka dengan adanya hajat besar bangsa Indonesia, pilpres, pileg, jadikan ini sebagai ikhtiar yang maksimal supaya mendapatkan hasil yang optimal. Tapi yang namanya hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kalau prosesnya baik, hasilnya pun baik. Tapi kalau prosesnya tidak adil, tidak jujur, prosesnya tidak baik, ada intervensi, ada keburukan, menggunakan provokasi, berita bohong dan lain sebagainya, maka hasilnya pun nanti tidak akan baik. Maka jangan sampai kita berani ikut berkontestasi, tapi kita tak berani untuk menang dan kalah. Kita tidak sabar, kita tidak sadar juga. Jangan sampai seperti itu. Jika memang kita yang berani berkontestasi tapi gak berani nanti menanggung kekalahan, lebih baik gak ikutan berkontestasi, betul? Mendingan juga pergi saja dari Indonesia, betul? Daripada nantinya di Indonesia akan menjadi benalu. Jangan seperti itu. Kita warga negara jangan mudah terprovokasi. Orang ngajak demo ini itu, gak usah begitulah. Ada cara-cara yang lebih beradab. Baginda Rasul berkata, man kanat alaihi nasihatun lidhi sultani. Siapa orang yang memiliki nasihat untuk pemimpinnya, maka falyakhudh biyadih. Pegang tangan pemimpinmu, harus dekat, maksudnya dekati. Walyakhlubihi, dan bawa dia ke tempat yang tidak banyak orang. Jangan engkau mengatakan nasihat-nasihatmu, instruksimu atau lain sebagainya di depan orang-orang banyak. Nanti mereka itu tidak bisa menerima dengan penuh keikhlasan karena ada sifat gengsinya. Caranya harus lebih beradab. Kita datang, soan, kemudian minta waktu untuk kita menyampaikan aspirasi, menyampaikan nasihat untuk mereka, para pemimpin kita, dengan cara yang berbudi pekerti, yang luhur. Ngobrol bareng dari hati ke hati, heart to heart, seperti itu. Karena kata baginda Rasul, makana minal qalb sadafal qalb, yang keluar dari lubuk hati akan masuk ke relung hati. Kalau wa in qabilaha, syukur kalau diterima, wa illa, dan jika pun tidak diterima nasihat kita, pendapat kita, maka kita sudah menyampaikan kewajiban kita dan mereka akan menanggung kewajiban mereka pula. Jadi itu caranya, harus cara yang beradab. Jangan sampai ketika ternyata orang yang ditetapkan, yang terpilih menjadi pemimpin di negeri kita,
bukan orang yang kita usung, kita malah berupaya memakzulkannya. Jangan, itu namanya memberontak. Memberontak itu bugot, itu haram. Di dalam Sahih Muslim bab imarah, baginda Rasul berkata, man atakum, siapa orang yang datang kepada kalian, wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin, sedangkan kalian sudah sepakat memilih pemimpin yang terpilih, hasil daripada pemilu ada mendapatkan pemimpin yang terpilih yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi datang seseorang ayyashukku asakum, yang bertujuan untuk mematahkan tongkat-tongkat kepemimpinan kalian, ayyufarriqu jama'atakum, atau berupaya untuk memecah belah persatuan bangsa kalian, maka konsekuensinya faktuluh. Lafaz faktuluh makna asalnya bunuh orang itu, tapi bukan ranah kita, bukan seperti itu secara langsung membabi buta, bukan, tapi ada tahapan-tahapan. Yang pertama dengan persuasif, dinasihati, dibina, ya, didekati, dirangkul. Tapi jika angkat senjata melawan dan berbuat makar, maka ini satu petunjuk Rasul, binasakan. Ini ranahnya ranah pemerintah dan penegak hukum. Kita dorong mereka, mereka punya kewajiban untuk kewajiban besar, amanah besar, maka kita doakan. Apa kewajibannya? Mereka punya kewajiban, punya tanggung jawab menjaga stabilitas nasional. Itu bukan hal yang mudah, itu hal yang sangat berat. Nyawa jadi taruhannya. Kita doakan semua penegak hukum di Indonesia, di antaranya TNI dan Polri, semuanya diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngayomi umat. Amin. Amin. Dan kami berikan semangat kepada anda-anda sekalian, wahai ayah, bunda, abang, kakak, adikku sekalian yang masuk ke jalan TNI dan Polri. Anda itu berjihad, Anda berjuang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa orang yang terbunuh karena membela, mempertahankan harta bendanya, dirampok, tetap dilawan rampok itu, maka orang ini syahid. Maka kita mempertahankan bangsa dan negara, kekayaan terbesar, amanah dari Allah, itu syahid kalau kita gugur di medan tempur membela kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahidun. Siapa orang yang meninggal, terbunuh karena dia membela diri, kita orang Indonesia, ketika ada upaya pemecah belahan dari orang-orang asing untuk mengambil, menguasai kekuasaan Indonesia dengan cara mereka membuat boneka-boneka di Indonesia untuk supaya Indonesia tidak stabil, supaya Indonesia ribut, memecah belah bangsa sendiri. Dibuat boneka-boneka seperti di Timur Tengah, ISIS, Jabhatun Nusrah, Ikhwanul Muslimin, Boko Haram, Boboko. Ya. Apa yang terjadi? Itu negara Islam, tapi kenapa hancur? Yang membunuh takbir Allahu Akbar, yang terbunuh mempertahankan haknya, takbir juga Allahu Akbar. Nah, kalau kita menyaksikan hal itu bingung, gimana misahinnya? Gampang. Orang Indonesia punya 1000 cara. Bagaimana? Kalau jangankan perang, jangan sampai perang. Kalau nih TNI Polri menghadapi dua kelompok masyarakat yang bertikai, semuanya takbir semua. Sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar, lempar. Bingung kan misahinnya karena sama-sama Allahu Akbar. Gampang. Kita punya cara, kita punya 1000 akal. Bagaimana? Satu cara saja, ucapkan Sami Allah liman hamidah, beres, semuanya berhenti. Rabbana lakal hamd, semuanya bilang begitu. Ya. Jadi kalau Polri, TNI menghadapi orang-orang yang bertikai seperti itu gampang. Sana takbir Allahu Akbar, ini takbir Allahu Akbar, ucapkan Sami Allah liman hamidah, begitu, beres, berhenti. Masya Allah. Kita berharap Indonesia ini aman. Jangan sampai kita malah mengadopsi ideologi-ideologi yang tidak laku di luar negeri. Sudah Pancasila sudah final,
hasil dari para ulama, hasil daripada founding father kita. Kalau memang Pancasila itu bukan syariah, mana mungkin ada resolusi jihad, mana mungkin ada fatwa jihad dari para ulama kita, betul? Itu bukti bahwa Indonesia bersyariah. Indonesia juga mengadopsi istilah-istilah Islami. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu perkumpulan lebih dari satu orang, seperti majelis ilmu, majelis zikir. Permusyawaratan, musyawarah, wasyawirhum fil amr. Majlis idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu, kata Rasul, jika kalian melewati pertamanan-pertamanan surga, maka merumputlah. Maka sahabat bertanya, wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu pertamanan surga ini maksud Rasul? Hilakul dzikri, perkumpulan-perkumpulan zikir. Di dalam hadits yang lainnya, majalisul dzikri, majelis-majelis zikir. Majelis kita pakai dalam urusan kenegaraan. Permusyawaratan, musyawarah dipakai juga. Ra'iyah, ra'iyah itu apa? Orang-orang yang punya hak untuk mendapatkan perlindungan, apapun agamanya, apapun etnisnya. Jika sudah warga negara, maka semuanya ra'iyah, semuanya adalah orang yang wajib dilindungi, semuanya. Ya, Indonesia punya majelis permusyawaratan rakyat. 3 kata yang diambil, diadopsi dari istilah-istilah Qur'ani, semuanya ada. Kita pakai itu. Kenapa bilang Indonesia hukum togut lah, hukum apa dan sebagainya? Tapi ada yang kerja jadi PNS, ada yang kerja di BUMN, di instansi pemerintahan, tapi bilang Indonesia togut. Kalau begitu, saya sarankan kalian yang bilang begitu, enyah saja dari Indonesia, betul? Pergi saja dari Indonesia, betul? Harusnya bulan April ini saya berangkat ke luar negeri. Harusnya April ini tanggal 16 saya ke Turki bersama keluarga dan beberapa jamaah saya. Dan kemudian juga ada panggilan tausiah di Jepang. Harusnya. Tapi saya urungkan itu karena apa? Saya ingin memberikan contoh kepada masyarakat. Saya ingin menjadi warga negara yang baik. Saya ingin menyukseskan hajat politiknya bangsa Indonesia. Ingin mensukseskan, istilah lainnya apa? Istilah lainnya pesta demokrasi rakyat. Saya ingin memberi contoh kepada jamaah, kepada umat. Saya urungkan kepergian saya ke luar negeri. Hanya ingin apa? Ingin ikut serta mensukseskan hajatnya bangsa Indonesia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu. Biarin urusan panggilan di luar mah. Buktinya saya dipanggil sama Kapolres, itu gantinya. Ya. Nah, jadi kita tunjukkan kalau ini merupakan pesta. Namanya pesta itu bahagia apa sedih? Pesta itu senang apa mencekam? Senang. Maka kalau judulnya pesta demokrasi rakyat, kita harus buat pilpres, pileg, dan pesta demokrasi yang lainnya untuk dalam keadaan yang baik. Kita harus buat menyenangkan, membahagiakan. Jangan kita membuat pesta ini menjadi mencekam. Karena apa? Berita-berita bohong, provokasi, caci maki, fitnah, dan ada yang lainnya. Jangan. Kita buat pesta ini berbahagia. Semua warga negara mereka berbahagia, yang menang bahagia, yang kalah pun bahagia. Karena apa? Kok kalah bahagia? Yang kalah bahagia karena tetap memiliki, masih dirangkul, memiliki ruang di negerinya sendiri. Yang kalah tidak menjadi orang asing, yang menang tidak jumawa. Betul?
Yang menang tidak jumawa, yang kalah tidak terasingkan, yang menang mampu merangkul, yang kalah juga ikut memikul tanggung jawab kesuksesan keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Siapa kita? Pancasila, NKRI. Masya Allah. Semangat, semangat. Saya tausiah di Lamandau, Kalimantan Tengah, Kabupaten Baru, pembangunan Masjid Muhammad Cengho. Nama masjidnya Muhammad Cengho, Masjid Agung Muhammad Cengho. Tausiah saya sendiri, yang hadir dari Keharingan, dari Buddha, dari Hindu, dari Katolik, dari Protestan, semua agama hadir. Saya ngaji seperti ini, yang hadir lintas agama datang. Gak ada tuh saya dihalang-halangi, gak ada. Saya diusir, gak ada. Saya sampai itu Jumat pagi, langsung pas Jumatan diminta menjadi khotib dan imam Jumat. Ternyata di masjid yang berdampingan dengan gereja, tidak ada yang protes dengan saya, nggak ada. Nggak ada yang mengkriminalisasi. Aman-aman saja saya selama ini kemana-mana, ya. Berkat TNI dan Polri juga, mereka semua menunjukkan, dan semua warga negara menunjukkan kita ini saudara. Ukhuwah itu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang muslim. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sama anak bangsa. Ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia. Ada ukhuwah ruhiyah, persaudaraan kasih sayang di antara sesama makhluknya Allah. Jangankan dengan manusia, dengan hewan saja kita itu harus baik, harus menyayangi. Jadi jangan sampai ada kalimat-kalimat buruk terlontar kepada saudara-saudari kita. Contoh, dengan menggunakan kalimat hewan yang dianggap najis, anjing lah, apalah, lain sebagainya, anjingnya anu. Mereka pikir melontarkan kalimat anjing kepada orang yang disebutkan tadi itu menunjukkan kesialan, menunjukkan najis yang terberat. Padahal kalaupun di dalam Islam, dalam fikih, najis anjing itu najis yang berat, tapi masih bisa dihilangkan dengan 7 kali cucian, salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi ketahuilah, masih ada najis yang lebih berat dibandingkan najis anjing. Apa? Najis yang ada di dalam dada kita, kesombongan, itu lebih berat, itu lebih kotor, bahkan mungkin tidak akan bisa hilang walaupun dibersihkan dengan air 1000 lautan sekalipun. Betul. Maka jangan sombong. Jangan sampai ada istilah bela agama tapi dengan sumpah serapah, caci maki. Saya katakan, agama ini tidak dibela dengan caci maki, tapi agama dibela dengan budi pekerti yang baik dan akhlak mulia. Bro, kita bersaudara, ngapain harus ribut? Tuh, negara saudara kita Suriah, Irak, Mesir, Libya hancur luluh lantak. Dalihnya membela agama, menegakkan keadilan, tapi yang ada malah semakin menambah anak-anak yatim yang menangis. Rela, wahai ayah dan bunda, coba elus dada kita sekalian ketika melihat anak-anak yatim tadi. Andaikan kerusuhan terjadi di negeri kita, satu sama lain di antara kita putra putri terbaik bangsa ini saling bertikai, bisa jadi yang akan menjadi yatim itu adalah putra putri Anda sekalian. Mau seperti itu? Mau? Bisa jadi yang akan menjadi janda dan kemudian kesulitan mencari nafkah itu adalah istri kita. Tega seperti itu? Atau saudari kita
kakak kita, adik kita. Bisa saja itu terjadi. Maka manusia yang cerdas adalah manusia yang bisa mengantisipasi hal-hal yang buruk sebelum keburukan itu terjadi. Manusia yang tidak cerdas baru sadar jika keburukan itu sudah datang pada kehidupannya. Mari kita jaga kewarasan kita. Jangan sampai kita hilangkan kewarasan hanya karena berebut urusan duniawi, hanya karena berebut kotoran. Cek Sunda mapitayeun cenah gitu. Apa? Kursi, jabatan, celek. Yang didudukkan bagian tubuh kita bagiannya apa? Bokong, pantat. Tempat apa? Tempat keluar apa? Keluar emas. Pantat tempat keluar kotoran. Kalau kita sudah dapatkan kursi jabatan, apa kita begini duduknya jungkir balik begitu? Enggak kan? Untuk kekayaan dunia, kita punya mobil yang sangat mewah, yang didudukkan anggota tubuh kita apanya? Pantat lagi. Tempat apa? Keluar kotoran. Betul? Jadi sebetulnya orang-orang yang mindsetnya hanya dunia adalah orang yang memuliakan kotorannya sendiri. Betul? Betul. Kita memang harus maju dalam perekonomian. Kita juga harus memiliki kepemimpinan. Tidak mungkin bangsa kita kosong dari kepemimpinan. Harus ada yang maju. Tapi semuanya itu jangan dijadikan sebagai tujuan utama dan jangan dimasukkan ke dalam relung hati. Cukuplah dunia ini ada pada genggaman kita, tapi jangan pernah sedikit pun memasukkan dunia masuk ke dalam relung hati kita. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu merupakan asal muasalnya, pangkalnya segala bentuk kecelakaan dan keburukan terjadi. Maka perang yang terjadi yang mengatasnamakan agama, bukan agamanya yang salah, tapi orang yang merasa beragama ternyata memonopoli agama. Kita mungkin menyaksikan di negeri-negeri Islam saja, tapi kalau kita melihat sejarah, bukan hanya di negara Islam, antar orang Muslim saling bunuh. Di India zaman dulu, antar sesama orang-orang Hindu saling berperang. Di Indonesia sebelum datangnya Islam, antar negara satu dengan negeri yang lain, kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, padahal satu agama. Contoh Pajajaran dengan Majapahit, ketika Raja Hayam Wuruk mau mempersunting putri Dyah Pitaloka, tapi ternyata ada orang-orang dekat Raja Hayam Wuruk yang menghasut, ngapain datang ke Pajajaran? Harusnya Pajajaran mempersembahkan putri Dyah Pitaloka sebagai persembahan kepada Tuan Raja. Akhirnya manut. Pajajaran merasa terhina, seolah-olah dijajah, padahal tidak pernah terjajah. Terjadi perang di medan Bubat, disebut peperangan Bubat. Yang perang antar siapa? Sama-sama agamanya, bukan Islam pada saat itu, masih Hindu. Kemudian antara Perancis dengan Inggris berperang, sama-sama Nasrani. Jadi bukan agamanya yang salah. Jadi bukan perang dengan sesama pemeluk agama yang sama. Agama manapun tidak mengajarkan seperti itu, betul? Agama manapun mengajarkan kedamaian. Yang salah siapa? Orang yang memonopoli agama. Jadi orang yang memonopoli agama, politisasi agama, itu yang menghancurkan agama itu sendiri, menghancurkan pemeluk agama itu sendiri, bahkan juga menghancurkan bangsa-bangsa dan negara yang dihuni oleh orang-orang itu. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Indonesia mudah-mudahan tetap menjadi surga, rumah terbaik untuk semua putra-putri bangsa Indonesia. Apapun sukunya, apapun bahasa, budaya, agama,
semua ini hanya pilihan saja. Yang terpenting kita adalah satu, Indonesia, putra putri Indonesia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tolong semuanya untuk bisa menyampaikan aspirasinya pada tanggal 17 April. Saya juga lahir di bulan April. Bocoran-bocoran. Jadi sebelum besok pulang yang mau ngasih hadiah siapkan. Jadi mudah-mudahan di bulan kelahiran ini Allah memberikan hadiah terbaik, yakni Allah memberikan kami pemimpin yang terbaik untuk bangsa dan negeri kami ini. Amin. Semuanya kita ikhtiarkan, tapi hasil akhirnya kita pasrahkan kepada Allah. Maka siapapun yang terpilih menjadi pemimpin di Indonesia, kita harus sama-sama legowo dan kita sama-sama sam'an wa ta'atan. Kita sama-sama dengarkan, kita sama-sama taati hal-hal yang baik, yang tidak mengandung kemaksiatan. Karena baginda Rasul berkata, alaika bis-sam'i wa ta'ati. Engkau harus dengar dan patuhi, walaupun wa inistu'mira abdul habasyiyun, walaupun yang menjadi pemimpin bagi kalian adalah seorang budak belian, budak belian yang hitam kelam, walaupun budak belian bukan orang merdeka, yang menjadi pemimpin terpilih di antara kalian, maka kalian harus patuh, harus taat. Di dalam hadits yang lainnya, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, engkau harus patuh dan taat fi usrika wa yusrika, di dalam sesuatu yang ringan bagi kalian, sesuatu yang berat menurut kalian, di dalam sesuatu yang kalian sukai, ataupun wa makrohika, sesuatu yang kalian tidak sukai. Pokoknya kita tetap patuh dalam hal yang baik, selama bukan dalam hal maksiat. Kita satu komando, kita satu kepemimpinan, dan selama masa jabatan itu masih ada, jangan pernah kita berupaya untuk menjadi bugot atau pemberontak, karena itu dilarang di dalam Islam. Kita tetap hargai, hormati hukum, kita bersama-sama junjung tinggi hukum di Indonesia. Dengan seperti itu, Indonesia akan menjadi negeri yang beradab. Indonesia akan menjadi negeri yang punya peradaban yang luar biasa di dunia. Indonesia akan menjadi negeri yang tangguh. Indonesia tidak akan terkalahkan. Indonesia sudah membuktikan dalam catatan sejarah, orang-orang asing yang lebih maju kekuatannya, alutsista, alat-alat tempur, mereka datang ke Indonesia, menyerang Indonesia, ingin mengambil kekayaan Indonesia. Indonesia menang, Indonesia merdeka bukan karena hasil pemberian. Indonesia merdeka bukan hasil kasih sayang para penjajah. Indonesia bukan hasil persemakmuran. Indonesia merdeka hasil darah perjuangan para pejuang kita. Merdeka! Kita katakan kepada mereka, selama darah ini merah, kami akan merahkan tanah air kami. Selama darah ini merah, kami akan tetap berkobar semangat kami untuk mempertahankan dan memperjuangkan kedaulatan bangsa dan negara kami. Selama tulang ini masih putih, kami akan berdiri tegak untuk tetap menjaga bumi pertiwi Indonesia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jika kita bersatu teguh, kita tidak terkoyak bagaikan sapu lidi, kita bisa menghilangkan sampah-sampah pengkhianat bangsa kita. Dengan sapu lidi yang bersatu, kita bisa memukul mundur lalat-lalat yang ingin hinggap di Indonesia. Tapi kalau kita terpecah belah, maka sapu ini tidak berguna, hanya akan menjadi biting saja, hanya akan menjadi tusuk satenya doang. Betul? Tidak akan mampu menghilangkan pengkhianat-pengkhianat bangsa dan lalat-lalat asing yang ingin hinggap di negeri kita hanya untuk menyedot nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada bangsa dan negara kita. Kita harus kuat, harus bersatu. Semuanya kita sama. Siapa kita? Pancasila! Kita
senyum saja ya. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu itu merupakan sedekah. Coba sekarang tengok kanan kirinya sambil dijabat tangannya dan tersenyum, sambil minta maaf dan katakan terima kasih. Ayo semuanya silahkan tengok kanan kirinya sambil jabat tangan sambil tersenyum. Sok ke kanan kirinya sok. Ayo jabat tangan ke kanan kiri, bilang mohon maafkan, maaf ya dan terima kasih. Ayo yang betul yang bagus. Jabat tangan. Ini juga di sini jabat tangan semua. Harus nurut sama saya. Ini yang punya panggung saya sekarang. Masa diajak salaman doang, diminta salaman nggak mau? Gimana kalau diminta untuk berkorban memperjuangkan nyawanya demi bangsa dan negara? Salaman, memberikan kebahagiaan, betul? Senyum. Itu sedekah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita terampuni semuanya. Semoga saja Allah menjadikan negeri ini negeri yang tangguh, insyaallah. Kita dukung semuanya yang telah mendapatkan amanah besar di negeri ini untuk berjuang lebih keras lagi. Kita dukung bersama dengan doa-doa kita dan kepatuhan kita pada hukum, supaya semuanya yang memiliki amanah besar, beliau semuanya mendapatkan naungan dari Allah untuk membawa negeri kita menjadi negeri yang berdaulat, menjadi negeri yang tangguh, menjadi negeri yang tak terkalahkan, negeri yang diberkahi, yang dirahmati Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perkumpulan kami ini menjadi perkumpulan yang Kau rahmati, dan jadikan perpisahan kami saat ini menjadi perpisahan yang Engkau ridhai ya Allah, yang Engkau jaga ya Rabb, dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah ruhiyah. Allahumma ya Rabbana, jadikanlah negeri kami negeri yang tenang, tentram, menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, negeri yang tangguh, yang berdaulat, negeri yang kokoh, yang terjaga hingga akhir masa, negeri yang Kau berkahi, yang Kau rahmati ya Rabb, yang kami bisa selamat tenang di negeri kami. Salimna wa sallim baldatana, dan selamatkan negeri kami dari terkoyaknya persatuan antar sesama putra-putri bangsa ini. Ya Rabb, berikanlah yang terbaik kepada kami untuk memimpin bangsa ini. Ya Allah, jadikanlah hanya orang-orang yang baik, yang berdedikasi, yang jujur, orang-orang yang punya integritas yang akan Kau jadikan menjadi para pejabat di negeri kami. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami dan saudara-saudara muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan juga para pemimpin-pemimpin kami. Bimbing mereka ya Allah. Ya Rabb, jadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyat yang penuh kesabaran, penuh rasa syukur, pandai untuk bersyukur, karena Engkau akan melimpahkan nikmat-Mu jika kami pandai menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami, ampuni leluhur kami, ampuni pasangan hidup kami, ampuni keluarga kami, guru-guru kami, ampuni orang tua kami, ampuni anak keturunan kami, ampuni saudara-saudari kami, ampuni seluruh kaum muslimin wal muslimat dan seluruh putra-putri bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Rabbana, jangan biarkan terjadi pertikaian di antara kami. Ya Allah, perdamaian itu mahal, sungguh mahal ya Rabb. Terlalu picik jika kami harus menyakiti saudara-saudara kami sebangsa setanah air hanya karena beda pilihan. Ya Allah, sadarkan kami dan seluruh bangsa Indonesia ini agar kami dan mereka sama-sama
memiliki satu tujuan yang mulia untuk menjaga amanah besar kedaulatan bangsa ini, untuk bisa memperbaiki bangsa kami, untuk bisa membawa negeri dan bangsa ini menjadi negeri yang tangguh, yang kokoh di dunia internasional. Ya Allah, makmurkan perekonomian negeri kami, bangsa kami. Berikan keberkahan atas segala rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan segala hal yang Engkau berikan fima a'taitana. Ya Allah, berikan kami faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Berikan kami pemahaman cahaya-cahaya Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya arhamar rahimin hujjatan ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma ammir alsanatana bidzikrika wa qulubana bi khasyyatika wa asrarana bi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ya Allah, sadarkan, berikan taufik hidayah dan inayah kepada seluruh anak-anak bangsa ini agar mereka bersatu, agar mereka tidak goyah, tidak mudah dipecah belah. Ya Rabb, jangan biarkan terjadi pertikaian di negeri kami, peperangan antar saudara. Jangan biarkan negeri kami menjadi merah karena pertikaian saudara-saudara kami. Ya Rabb, cukuplah apa yang telah Engkau berikan kepada kami untuk bisa kami syukuri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Solehkan kami semua, solehkan anak-anak kami ya Rabb, solehkan keluarga kami, saudara-saudari kami. Ya Rabb, nashkuru ilaika, kami bersyukur kepada Engkau. Fataqabbal minna du'aana wa taubatana. Terima doa kami, taubat kami. Ya Allah, tawwil a'marana, panjangkan umur kami dalam takwa. Wasahhi ajsadana, sehatkan badan kami Allah. Wa nawwir qulubana, sinari qalbu kami dengan cahaya cinta dan jadikan kami sebagai agen-agen penebar cinta-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah al-ijabah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.